tundukkan kepala. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami sudah merasakan pemeliharaan Tuhan yang Kau berikan hidup kami, buat keluarga kami, dan kami boleh bangun dan tubuh yang sehat. Dan pagi yang cerah sebelum mengambil aktif Senayan, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami adakan pujian penyembahan, adakan doa syafaat. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Urapi hamba-Mu, urapi kami. Roh Kudus, cerikan mata rohani kami, sehingga kami bawa berjalan pada real firman Tuhan yang sesuai dengan maunya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Temu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasal 44 ayat pertama sampai ayat 30. Yeremia pasal 44. Yeremia pasal 44 ayat pertama sampai 30. Nubuat terakhir dari Yeremia di Mesir. Firman-Nya datang pada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tahpanhes, di Memphis, dan di tanah Patras. Begini firman Tuhan semesta alam Allah Israel, kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hati Tuhan. Yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada ilah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri. Oleh kamu atau nenek moyangmu terus menerus aku mengutus kepadamu semua hambaku para nabi dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada ilah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus seperti yang ternyata sekarang ini. Maka sekarang begini firman Tuhan Allah semesta alam Allah Israel, mengapa kamu datangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak dan bayi-bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun. Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada ilah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau mengutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu, kejahatan raja-raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Sebab itu begini firman Tuhan semesta alam Allah Israel, sesungguhnya aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu. Jadi aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda. Perhatikan ayat yang ke-30. Begini firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan Firaun, Hofra, raja Mesir dan ke dalam tangan musuhnya dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Sama seperti aku telah menyerahkan Sedekia raja Yehuda ke dalam tangan Nebukadnezar raja Babel itu, musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya. Di sini kita dapat pelajaran yang indah. Betapa penting kita menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Ya. Kenapa kita harus dengar-dengaran? Kalau kita tidak mau dengar-dengaran, kita bagikan orang yang menyakitkan hati Tuhan. Ya.
bagaikan orang yang menyakitkan hati Tuhan, sebagaimana dikatakan pada ayat 3. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hati Tuhan. Ya. Sakit hati Tuhan. Ya. Sebagaimana juga pada ayat 8, mengapa kamu mau menyembuhkan sakit hatiku atau Tuhan dengan perbuatanmu? Kau tidak mau dengar-dengaran, bagaikan orang yang menyakitkan hati Tuhan. Kalau seorang ayah menasihkan anaknya, anak itu mau dengar-dengaran, pasti orang tuanya senang. Tapi kalau ketika anak itu orang tua nasihatkan anaknya, ternyata anaknya tidak mau dengar-dengaran, ya. Jika orang tua, ayo rajin sekolah, ternyata bolos. Ayo jangan rokok, ternyata ganja. Jangan berbuat yang tidak baik, ternyata melakukan yang tidak. Jangan ikut geng-geng motor, ya. Jangan jadi liar, ternyata apa? Ikut-ikutan mereka, dan akhirnya terjadi kecelakaan, ditangkap polisi, dan orang tuanya dipanggil. Bukankah orang tua sebagai orang tua merasa sakit tingkah laku anak? Demikian juga Tuhan. Tuhan merasa sakit hati melihat tingkah laku bangsa Israel. Sebagaimana berkali-kali katakan pada ayat yang keempat, terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci. Ya, utus sampaikan berita melalui nabi-nabi, ternyata tidak mau dengar-dengar. Dan apa yang perbuat? Perhatikan ayat 8, ayat yang ke-5. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan, supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada ilah. Ternyata dikasih nasihat yang menyakit, ternyata tidak mau dengar. Berapa banyak kehidupan manusia dinasihati firman Allah, dia Tuhan Yesus mau datang, tapi kata firman Tuhan 2 Petrus 3 seperti ejek-ngejek, melecehkan Tuhan, melecehkan firman Tuhan. Masih lama Tuhan Yesus datang, sebagaimana zaman dulu. Ayo basuh dalam batra, bangun batra. Ya, ternyata apa? Semua dianggap mustahil. Ya, mustahil. Ingat juga Sodom. Ayo. Lot, tak bakal mantunya dianggap sesuatu bukan yang terjadi. Ya, bakal mantunya Lot itu juga dianggap sepele. Ya, ini banyak sekali di akhir zaman ini. Kita tidak tahu kapan itu datang. Tapi bagi kita, nasihat firman Tuhan cukup bagi kita. Cepat atau lambat datang, kita sudah siap. Kapan dia datang, kita sudah siap. Pakaian hidup kita, pakaian pengantin kita, pakaian yang menyenangkan Tuhan, bukan pakaian yang cupang camping, pakaian yang tidak berkenan, tapi pakaian hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau waktu datang, kita siap sedia. Kita tidak tahu, ya, kapan datang peristiwa-peristiwa alam yang terjadi saat ini. Gunung es yang meleleh, gempa bumi hampir setiap hari, ya, lihat gunung meletus dan lain-lain. Ya, tanda-tanda ini mengingatkan kita. Kita sadar Tuhan Yesus mau datang. Kita mau dengar-dengaran, jangan sampai menyakitkan hati Tuhan, tapi kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan keinginan daging, keinginan kehendak Bapa, kehendak Roh Kudus, sehingga kita hidup menyenangkan Tuhan. Bukan hidup hari pas hari, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar Bapa di surga. Jangan mengambil seperti bangsa Israel. Nasihat demi nasihat datang, tapi cuek, tidak memperhatikan. Tapi kami cukup nasihat firman. Maka nasihat yang menghidupkan, hidup dalam kekudusan. Sucikan pikiran kami sampai anak kami, perbuatan kami. Biar kami mau berjalan pada real firman Allah dalam hidup dan pimpinan Roh Kudus. Bahkan hari ini kami cari nafkah serta perjalanan kami.
Engkau sudah tahu kebutuhan kami. Jangan sampai kami terpapar kesolaan. Kami memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Keluarga kami serahkan semua kepada Tuhan. Lebih pada Tuhan, kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja setempat. Berkati kesehatan yang prima sebagai pejuang-pejuang yang gagah perkasa. Hikmat yang dari surga Kau berikan buat mereka, sehingga mereka mampu berperang melawan virus corona. Yang sakit semakin berkurang banyak, bahkan yang mati semakin berkurang banyak juga. Bahkan lebih banyak sembuh semakin banyak, karena Kau cinta bangsa kami Indonesia. Belas kasihan-Mu yang tak dapat bangsa kami Indonesia. Tuhan, terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.